Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Saya akan membahas tentang topik 3, demonstrasi kontekstual, panduan observasi, profiling peserta didik. Perkenalkan, nama saya Dewi Wulandari dari kelas PGSTB, mahasiswa Pendidikan Profesi Guru Prajabatan, gelombang 1, Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2022. Kali ini saya akan mempresentasikan panduan observasi mengenai perkembangan peserta didik untuk mengetahui profiling peserta didik. Dan karakteristik peserta didik ada 13 aspek meliputi yang pertama etnik, yang kedua kultural, yang ketiga status sosial, yang keempat minat, yang kelima perkembangan kognitif, yang keenam kemampuan awal, lalu ada gaya belajar, selanjutnya motivasi, yang ke-9 perkembangan emosi, yang ke-10 perkembangan sosial, yang ke-11 ada perkembangan moral, dan yang ke-12 ada motorik, dan yang terakhir yaitu aspek fisiologis. Kedua yaitu aspek kultur atau budaya. Ada poin penting dalam aspek budaya yang diamati. Yang pertama, apakah fasilitas sekolah mendukung dan memadai untuk kegiatan pembelajaran? Yang kedua, apakah dalam satu kelas peserta didik memiliki budaya yang berbeda-beda? Yang ketiga yaitu ada aspek status sosial. Yang diamati dalam aspek status sosial ada 2 poin penting. Yang pertama, apa saja pekerjaan atau profesi orang tua peserta didik dalam satu kelas? Yang kedua, apakah ada yang berprofesi sebagai pegawai atau pejabat seperti PNS, ketua RT, ketua RW, atau ketua lurah? Yang keempat yaitu aspek minat. Pada aspek minat ada 2 poin penting yang akan diamati. Yang pertama, apakah siswa tertarik atau antusias dalam mengikuti proses pembelajaran? Yang kedua, bagaimana keterlibatan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran? Yang kelima yaitu aspek perkembangan kognitif. Pada aspek perkembangan kognitif ada 3 poin penting. Yang pertama, membahas tentang belajar dan pemecahan masalah. Yang kedua, berpikir simbolik. Dan yang ketiga, berpikir logis. Pada poin pertama, pada belajar dan pemecahan masalah, ada 2 hal yang akan diamati. Yang pertama, apakah peserta didik dapat menganalisis permasalahan sederhana dalam kehidupannya sehari-hari? Yang kedua, apakah peserta didik dapat mendemonstrasikan pengetahuan atau pengalaman dalam konteks yang baru? Lalu, poin yang kedua, tentang berpikir simbolik. Pada berpikir simbolik ada 2 poin penting yang akan diamati. Yang pertama, apakah peserta didik dapat menyebutkan lambang bilangan angka 1 sampai 100? Yang kedua, apakah peserta didik mencocokkan bilangan dengan lambang bilangannya? Poin yang ketiga yaitu berpikir logis. Ada 2 poin penting yang diamati. Yang pertama, apakah peserta didik dapat mengklasifikasikan benda berdasarkan warna, bentuk, dan ukurannya? Yang kedua, apakah peserta didik dapat mengenal perbedaan berdasarkan ukuran bentuknya? Aspek yang keenam yaitu ada aspek kemampuan awal. Pada aspek kemampuan awal ada 4 poin penting yang akan diamati. Yang pertama, apakah peserta didik dapat merespon pertanyaan pemantik dari guru? Yang kedua, apakah peserta didik dapat berkomunikasi dengan teman-temannya? Terus yang ketiga, bagaimana kemampuan awal peserta didik dalam mengikuti pembelajaran? Apakah merata atau tidak dalam satu kelas? Dan yang terakhir, apakah guru melakukan serangkaian tes seperti pretest atau observasi atau wawancara untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik? Aspek yang ketujuh yaitu aspek gaya belajar. Pada aspek ini yang diamati yaitu berapa jumlah peserta didik yang memiliki gaya belajar.
seperti visual, yaitu dengan gambar. Yang kedua, auditif, yaitu dengan pendengaran. Yang ketiga, kinestetik, yaitu dengan pergerakan. Dan yang terakhir, reading and writing, yaitu dengan membaca dan menulis. Aspek yang kedelapan yaitu aspek motivasi belajar. Yang pertama, apakah peserta didik di kelas mempunyai motivasi intrinsik dan ekstrinsik dalam belajar? Yang kedua, bagaimana tingkat motivasi belajar peserta didik dalam pembelajaran? Apakah motivasinya tinggi, atau sedang, atau rendah? Aspek yang kesembilan yaitu aspek perkembangan emosi. Ada 2 poin penting. Yang pertama, apakah kelas dan ruang pembelajaran lainnya menjadi ruang ekspresi diri yang sehat untuk peserta didik? Lalu yang kedua, bagaimana guru merespon peserta didik yang belum bisa mengekspresikan diri dengan tepat, seperti peserta didik yang pendiam? Aspek yang ke-10 yaitu aspek perkembangan sosial. Yang diamati yang pertama, bagaimana guru memfasilitasi peserta didik dalam mengembangkan keterampilan sosial peserta didik dalam kegiatan belajar. Contohnya seperti kerja kelompok di kelas. Lalu yang kedua, bagaimana guru membangun atmosfer yang mendukung peserta didik untuk mengembangkan kemampuan bersosialisasinya, seperti peserta didik agar peka terhadap situasi sekitar, merasa berempati, saling menghargai, serta dapat berinteraksi dan berkomunikasi dengan teman-temannya. Aspek yang ke-11 yaitu aspek perkembangan moral. Ada 2 poin penting. Yang pertama, apakah siswa mampu membedakan hal yang baik dan buruk ketika di dalam kelas? Lalu, bagaimana tutur kata atau sopan santun siswa ketika berada di lingkungan sekolah? Aspek yang ke-12 yaitu aspek perkembangan motorik. Aspek perkembangan motorik dibagi menjadi 2, yaitu ada motorik halus dan motorik kasar. Pada motorik halus ada 2 poin penting yang diamati. Yang pertama, apakah peserta didik dapat melakukan koordinasi gerakan mata, kaki, tangan, dan kepala saat praktik pada materi tertentu? Yang kedua, apakah peserta didik dapat melakukan kegiatan kebersihan diri? Aspek motorik yang kedua yaitu motorik kasar. Ada 2 poin penting yang diamati pada motorik kasar. Yang pertama, apakah peserta didik dapat menggunakan alat tulis dan alat makan dengan benar? Lalu yang kedua, apakah peserta didik dapat menempelkan gambar dengan tepat? Aspek yang ke-13 atau aspek yang terakhir yaitu aspek fisiologis. Ada 2 poin penting yang diamati. Yang pertama, apakah tinggi dan berat badan peserta didik dipantau secara rutin? Lalu yang kedua, apakah setiap peserta didik mempunyai tinggi dan berat sama rata? Baiklah, itulah tadi pemaparan panduan observasi profiling peserta didik. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam menyampaikan. Atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi